Allah berfirman, kalian tinggalkanlah dosa zahir dan dosa batin. Fa'ulima anna kulla man lam yattaqid lahu syaykhan yursiduhu ila khuruji an hadhihi sifat wa huwa 'asin lillahi wa rasulih. Diketahui bahwa setiap hal ata 'alal insani hinun. Yang saya hormati orang tua kita Pak Andi Ahmad, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak para pinasepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama salat subuh berjamaah. Dan setelah itu kita laksanakan ta'lim subuh sesuai dengan jam, dan semua aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Kita masih membahas tentang perjalanan wala syakka anna ilaji amradil batin kulluha wajibun kama tashhadu bihi al-ayah wal ahadis. Tidak diragukan lagi bahwa menyembuhkan seluruh penyakit batin itu hukumnya wajib, sebagaimana yang disinyalir dalam ayat dan hadis. Qala Allah Ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah berfirman, dalam hati mereka ada penyakit, lalu kemudian Allah tambah-tambah penyakit itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah-tambah penyakit itu, suatu kekejian pada satu kejian ditambah kejian yang lain, wa matu wa hum kafirun, sampai mereka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala wa daru zahiral ismi wal batin. Allah berfirman, kalian tinggalkanlah dosa zahir dan dosa batin. Fa'ulima anna kulla man lam yattaqid lahu syaykhan yursiduhu ila khuruji an hadhihi sifat wa huwa 'asin lillahi wa rasulih. Diketahui bahwa setiap orang yang tidak mendapatkan guru mursyid yang dapat membimbing ruhaniyahnya, yang dapat membimbing dirinya keluar daripada sifat-sifat tercela itu, fahuwa 'asil lillahi wa rasulih, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahu la yahtadi li tariqil ilaj, karena tidak dapat mendapatkan petunjuk ke jalan yang menyembuhkan segala penyakit itu, walau takallafa, meskipun dia menyadari bahwa itu adalah penting. Kalaupun dia menyadari itu penting, tapi dia tidak mendapatkan atau tidak mengambil seorang guru yang dapat membimbing ruhaniyahnya usul kepada Allah, yang dapat menghilangkan penyakit batinnya, la yanfa'u bi ghairi syaikhin, tidak akan bermanfaat ya kalau dia tidak mendapatkan guru itu. Walau hafidha alfa kitab, meskipun dia hafal 1000 kitab. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini pentingnya kita untuk belajar zikir, dan pentingnya kita untuk mendapatkan seorang guru pembimbing yang dapat membimbing ruhaniyahnya usul kepada Allah. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau mengatakan wajib bagi seorang hamba
yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa rohaniyahnya kembali kepada Allah. Kenapa wajib? Karena kembali kepada Allah itu hukumnya wajib. So, kalau nggak kembali kepada Allah ya tersesat. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya kita dari Allah, ya baliknya ke Allah juga. Jadi kalau tidak kembali kepada Allah, ya tersesat. Ya. Ditengarai tidak bisa sampai tanpa bimbingan seorang mursyid. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan tercapai melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Nah, jadi kalau kita berkeyakinan bahwa tidak mungkin akan tercapai usul kepada Allah tanpa bimbingan seorang guru mursyid, maka berarti mencari seorang guru mursyid itu hukumnya wajib. Nah, ini yang lil wasail hukmul maqasid. Ya, perantara itu sama hukumnya dengan yang dituju. Jadi yang dituju kembali kepada Allah hukumnya wajib, maka mendapatkan seorang guru pembimbing itu hukumnya wajib juga. Di sini pengasabah menjelaskan wala syakka anna ilaji amradil batin kulluha wajib. Tidak diragukan lagi bahwa menyembuhkan segala penyakit batin itu hukumnya wajib. Sebagaimana yang dicantumkan atau disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis. Bapak Ibu yang saya hormati, penyakit ini ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit zahir, sekeras apapun, sehebat apapun penyakit zahir yang diderita, itu hanya menimpa satu orang. Yang sakit itu aja matinya. Tapi kalau penyakit batin, satu orang yang kena penyakit, sekampung bisa bubar, Pak. Pengurus suatu organisasi bisa bubar gara-gara satu orang yang jadi penyakit. Satu jamaah bisa bubar. Nah, oleh karena itulah menyembuhkan penyakit batin itu lebih penting daripada kita menyembuhkan penyakit zahir sebenarnya. Kenapa? Karena dampaknya lebih besar. Cuman masalahnya penyakit batin itu tak terasa sakit, sedangkan penyakit zahir terasa sakit. Maka kita selalu berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang zahir karena memang terasa sakit. Tapi penyakit batin ini walaupun sudah kronis, kadang sampai tua tak diobati. Kenapa? Ya nggak kerasa. Ya. Penyakit batin iri, dengki, hasud, itu kan penyakit batin semua itu. Nah, penyakit-penyakit batin ini lebih berbahaya daripada penyakit yang zahir tadi. Ya, maka oleh karena itulah wajib bagi kita untuk menyembuhkannya. Selagi penyakit batin itu ada pada diri kita, akan sulit kita untuk usul kepada Allah. Isyarat-isyarat itu banyak sekali, Bapak Ibu. Ya. Tidak boleh memelihara anjing di rumah. Ya, kan ada hadisnya itu, tidak boleh memelihara anjing di rumah. Ya. Kalau anjing ada di rumah, malaikat nggak mau datang. Dipahami secara fikih, betul-betul kita melihara anjing yang berkaki 4 itu. Ya. Makanya banyak kita nggak mau pelihara anjing, walaupun kadang-kadang anjing itu lebih manusiawi dari manusia, Pak. Ada anjing yang lebih manusiawi dari manusia. Pernah saya lihat suatu kejadian, ya, ada seorang ibu melahirkan mungkin dari perbuatan mesum. Setelah lahir, bayi itu hidup. Dimasuknya dalam kantong plastik, dibuangnya ke tong sampah. Itu ibu kandungnya yang buang.
Setelah pergi, ibu kandungnya membuangkan bayi itu, lari seekor menuju tong sampah itu. Karena tong sampahnya tinggi, loncat dia sampai tong sampah itu jatuh, lalu dikoyak-koyaknya lah sampah-sampah itu, plastik itu digigitnya, dibukanya sampai terbuka plastik, dikeluarkannya bayi dalam plastik itu, digigitnya. Saya lihat digigitnya seperti kucing memindahkan anaknya, ya, di lehernya digigitnya. Begitu sudah digigitnya, lari kencang dia ke pos satpam. Kebetulan ada satpam yang sedang duduk di pos itu, langsung diturunkannya, diletakkannya di depan satpam itu. Nah, setelah bayi itu diturunkannya, diletakkannya di depan satpam itu, anjing lari pergi. Kagetlah si satpam ini tadi, dilihatnya bayi masih hidup. Nah, terus dia telepon polisi, dia telepon puskesmas. Akhirnya datang polisi, datang puskesmas, dari orang puskesmas. Akhirnya diperiksa, ternyata memang bayi laki-laki. Oleh orang puskesmas dibawa, diurusin. Nah, ini yang saya katakan tadi, kadang anjing itu lebih manusiawi dari manusia. Ibu kandungnya membuang, anjing menyelamatkan. Masya Allah. Ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya kata Nabi tidak boleh memelihara anjing di rumah, karena kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau datang. Secara hakikat yang dimaksud anjing itu adalah penyakit hati tadi. Yang dimaksud rumah itu ya hati kita. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu adalah baitullah. Ya, jadi hati kita ini disebut baitullah. Di baitullah yang asli itu ya hati kita inilah. Ya. Kalau baitullah yang di Mekah itu ya baitullah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Barat rumah, baitullah, rumahnya Allah. Kalau ada anjing nongkrong di rumah itu, malaikat nggak mau datang, nggak ada ketenangan. Ya, bedanya kalau malaikat datang kan ketenangan timbul. Beda dengan belis yang datang. Kalau belis yang datang hirup pikuk ya. Nah, oleh karena itulah maka wajib kita membuang sifat-sifat yang tercela tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah-tambah penyakit itu. Pertama, satu ekor anjing yang nongkrong situ, namanya iri. Nah, iri sudah datang di situ, datang pula si dengki. Nah, ada berdua di situ. Nah, kalau iri sudah dan dengki sudah bersama, nah biasanya datang yang ketiga, hasud. Nah, jadi sudah beranak pinak lah di situ. Nah, akhirnya menyebar sampai jadi kronis. Ya. Kalau sudah kronis penyakit itu, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kalau sudah kronis, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Nah, kalau sudah kronis, khatamallah, Allah tutup hatinya, tertutup penglihatannya, tertutup pendengarannya, tertutup. Pada akhirnya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, oleh karena itulah maka kita wajib menyembuhkan penyakit-penyakit batin tadi. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit batin itu? Membersihkan penyakit batin itu solusinya zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Jadi sangat pas Porja Limas ini suatu wadah untuk membimbing jamaah berzikir, membawa orang masuk surga. Ya, jadi menyembuhkan penyakit. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang dipentingkan, utamakan adalah zikir. Ya.
Para sahabat menyatakan di sini, fa'ulima anna kullaman lam yattakhidh lahu syaikhan yursidu ila khuruj an hadhihi sifat fa huwa 'asil lillahi wa rasulih. Diketahui bahwa setiap orang yang tidak mendapatkan seorang guru pembimbing untuk keluar dari sifat-sifat tercela tadi, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul selamanya. Na'udzubillah. Nah, kenapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul? Karena Allah perintahkan zikir. Wazkurisma rabbika bukratan wa asilah. Sebut nama Tuhanmu baik di pagi hari maupun di sore hari. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Nah, ini jadi mengingat Allah dalam hati. Melatih hati kita untuk berzikir. Tadarruan wa khifatan. Nah, tadarru ini bisa dipahami. Tadarru itu artinya merendah, ya. Wa khifah, jadi rasa takut. Jadi ketika kita berzikir, timbul rasa rendah diri dan rasa takut. Jadi kita berzikir itu tidak hanya sekedar menyebut kalimat, tetapi bagaimana kita menghadirkan rasa takut dan rasa rendah diri di hadapan Allah. Nah, bagaimana caranya menimbulkan rasa takut dan rasa rendah diri tadi? Maka sebahagian ulama tarekat menggunakan metode rabithah namanya. Nah, rabithah ini ada dua. Ada disebut dengan rabithah mursyid, ada yang disebut dengan rabithah kubur. Ya, jadi kalau kita menghadirkan guru, ya kita rabithah mursyid namanya. Jadi rabithah mursyid itu ketika kita mengawali zikir, dirasakan seolah-olah guru ada di depan kita. Maka pentingnya belajar tarekat itu ada guru. Ya, karena bagaimana kita akan menghadirkan rabithah kalau tidak ada gurunya? Nah, kita belajar sama buku saja, tapi nggak ada gurunya. Ya, masa kita menghadirkan buku di depan kita? Nah, maka itu namanya rabithah mursyid, itu menghadirkan bayangan kita ada guru di depan kita, sehingga timbullah rasa tawadhu, ya, rasa rendah diri di depan guru. Tidak mungkin kita akan membanggakan diri kita kepada guru kita. Nah, itu metode yang pertama, disebut dengan rabithah mursyid. Tapi begitu kita sudah mulai zikir, udah hilangkan itu, fokus ke Allah, jangan ke yang lain. Itu hanya untuk mengawali zikir supaya timbul tadarruk, rasa rendah diri tadi. Dan juga rasa takut. Nah, bagaimana menghadirkan rasa takut? Digunakan rabithah kubur. Rabithah kubur itu apa? Membayangkan, merasakan seolah-olah kita sudah berada di dalam kubur. Maka terbayanglah kita sejak dari dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, sampai dikubur sendirian kita di situ, tak ada yang menemani, tak ada yang membantu, kecuali dengan kasih sayang Allah, Allah, Allah. Nah, baru kita zikir terus menerus. Nah, jadi itu untuk menimbulkan tadarruk khifatan, ya, tadarruan wa khifatan. Itu ya dipahami dari ayat itu. Jadi untuk menimbulkan rasa rendah diri dan rasa takut mengawali dari zikir kita, maka digunakan rabithah mursyid. Tetapi ada yang memahami juga tadarruan wa khifatan itu, tadarru itu rendah, khifah itu ringan. Jadi artinya turun naiknya nafas gitu. Jadi ada zikir yang diingat dengan hati, kemudian zikir yang mengikuti aliran nafas. Itu namanya zikir pusat tadarruan wa khifatan. Ingat Allah melalui turun naiknya nafas. Nah, makanya saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, ya, kita biasakan 3 macam zikir, ya. Pertama zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, itu kita biasakan dulu lidah kita, karena kata Nabi, matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah kita ini sudah terbiasa menyebut kalimah la ilaha illallah,
insya Allah ketika akan meninggal pun nanti hadir kalimat itu dengan kita sebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah itu satu ya, zikir jahar. Nah lalu yang kedua, menggunakan zikir dalam hati. Maka kita latih zikir kita. Ya seperti tadi kita selesai kita zikir jahar, langsung kita diam dan melatih hati kita untuk berzikir. Nah jadi diam itu bukan diam kosong, tapi diam itu untuk melatih hati kita berzikir. Waktunya kita gunakan cuma sebentar karena mengingat waktu Pak. Kita akan melaksanakan pengajian. Sebenarnya tak terbatas waktunya, lebih lama lebih bagus. Ya, misalnya kita bangun tengah malam jam 2, lalu kemudian kita mandi, lalu kita laksanakan sholat, ya sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir. Nah, selesai semuanya, belum masuk waktu subuh, jangan tidur, duduk saja di sejadah, zikir khafi. Nah, lama mungkin setengah jam zikirnya nggak masalah, walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Asal jangan digolekkan badannya. Nah, ngantuk sambil kita duduk zikir. Nah, kadang-kadang justru pengalaman spiritualnya muncul. Entah kemana-mana dibawanya itu. Ada. Jadi seolah-olah dalam mimpi, padahal sebenarnya tidak mimpi. Nah, itu apa namanya? Zikir khafi. Maka zikir khafi itu pelatihannya makin lama makin bagus. Nah kalau dalam tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi itu biasanya digunakan suluk selama 40 hari 40 malam. Nah, maka suluk itu biasanya ya dilaksanakan 10 hari sebelum masuk bulan Ramadan, itu sudah masuk ke apa namanya, sudah berada di surau lah begitu untuk melaksanakan apa namanya suluk. Dibimbing langsung oleh seorang guru mursyid ya. Makanya pengalaman saya dulu waktu masih di Sumatera Barat itu ya, tempat saya dulu ada pelaksanaan suluk itu datang dari mana-mana, dari Pekanbaru, dari Bukit Tinggi gitu ya. Nah 10 hari sebelum Ramadan sudah berdatangan ya. Jadi selesainya setelah sholat Idul Fitri. Nah, jadi selama 40 hari 40 malam tidak boleh ada aktivitas lain kecuali ibadah. Enggak boleh keluar dari masjid karena sholat Jumatnya juga di situ, gitu ya. Nah, dia ada di kelambunya melaksanakan zikirnya. Nah, biasanya itu melaksanakan zikir latifah 7 ya. Saya kan zikir latifah 7 nah, dengan amaliyah yang lain ya. Tapi dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah kita tidak menggunakan istilah suluk ya, tapi yang kita gunakan istilah riyadhah. Nah bedanya kalau suluk itu dibimbing langsung oleh guru ya, di depan ya, artinya di suatu tempat di mana guru selalu hadir di situ. Tapi kalau riyadhah bisa saja kita lakukan sendiri di rumah secara fisik, tetapi dibimbing dari jarak jasa sendiri-sendiri ya. Kita riyadhah selama 40 hari misalnya, dan boleh kita melaksanakan aktivitas yang lain ya. Nah makanya banyak dipakai di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah karena jamaahnya banyak juga yang masih aktif ya, dalam artian masih ngantor gitu ya, aktivitasnya dagang misalnya. Kalau suluk nggak bisa Pak, harus nongkrong di situlah ada. Tapi kalau riyadhah itu bisa, dan bisa juga riyadhah dilakukan seperti suluk, dalam artian kita menetap di satu tempat tetapi pelaksana ibadahnya ya mungkin di tempat apa di kamarnya masing-masing. Maka di Arafah ya saya punya rencana untuk melaksanakan itu. Sekarang sedang dibangun itu tempat pemondokan lansia. Karena kemarin saya kasih tahu beberapa waktu yang lalu yang akan datang ini kita mulai buka. Nah, kita coba 10 hari sebelum Ramadan datang ya, jamaah sudah ada di Arafah untuk melaksanakan riyadhah
riyadhah zikir, ya, mungkin peningkatan amaliyah zikir, ya, sebab di dalam tarekat Qadiriyah ini ada 12 tingkat, 7 yang pokok, 5 yang cabang. Nah, kita selesaikan yang pokoknya dulu, yaitu zikir yang 12 tingkat. Kemudian ada zikir yang peningkatan latifah, mulai dari latifah qalbi, latifah ruh, latifah sirri, latifah khafi, akhfa, natiqah, dan kullu jasad. Ya, masing-masingnya ada zikir tersendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini aktivitas kita orang tua, ya. Setelah kita pensiun, ya, daripada kita gunakan waktu kita sibuk urusan dunia, ya, sedangkan usia kita sudah lanjut, ya, ya, kubur itu tidak semakin jauh, Pak, tapi semakin dekat. Nah, oleh karena itu betul-betul aktivitas kita, ya, kita gunakan untuk kepentingan akhirat tanpa kita meninggalkan urusan dunia. Makanya dulu beberapa bulan yang lalu itu datang dari Balikpapan, itu tangan kanannya Ibu Susi Pujastuti waktu menjadi Menteri Kelautan dulu. Saya Buya, katanya, tangan kanannya Bu Susi, katanya, waktu masih jadi Menteri Kelautan. Tapi sekarang saya sudah pensiun, katanya. Saya pikir urusan dunia sudah cukup lah, katanya. Saya ingin fokus tuh ibadah aja dulu. Makanya saya terbang dari Balikpapan ke Jakarta terus ke Lampung, katanya. Sengaja saya ingin bertemu Buya, katanya, ingin belajar zikir. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membenahi diri kita. Sebab, ya, saya pikir yang namanya sukses dalam hidup ini adalah pada saat kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita dalam husnul khatimah, itulah sukses hidup. Tapi kalau su'ul khatimah, nggak sukses hidup kita. Walaupun duitnya banyak, jabatannya tinggi, nggak ada gunanya, ya, kalau su'ul khatimah. Nah, setelah itu semua hanya mainan-mainan dunia. Ya, kita ada jabatan, ada perusahaan, ada duit yang banyak, itu hanya mainan dunia supaya nggak bosan nunggu mati. Ya, tapi kalau nggak ada mainan, nunggu aja kapan matinya, kan bosan juga, Pak. Ya, tapi supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih mainan sama Allah. Nah, dikasih mainan berupa ada istri, ada anak, itu ya, ada rumah, ada mobil, ada jabatan, ada kesibukan dunia, itu ya, kita dagang, petani, dan sebagainya. Itu semua mainan saja. Jangan terlena dengan mainan, ya. Jangan sampai kita seperti anak kecil, ya, yang anak kecil umur 2 tahun masih senang-senangnya main mobil-mobilan. Ya, jadi ayahnya beli mobil di pasar, sampai di rumah kasihkan sama anak, senangkan anak main, ya, apalagi mobil-mobil yang pakai remote, ya, senang main-main. Nah, lagi anak senang main-main, coba ambil mainannya, pasti nangis dia. Dia nggak mau tahu siapa yang beli, siapa yang ngasih, siapa yang ngambil. Bapaknya yang beli, bapaknya yang ngambil, nggak mau tahu dah. Yang dia tahu mainannya diambil, maka dia nangis. Nah, begitu juga kita ini, Bapak Ibu. Ya dah. Apa yang kita laksanakan dalam kehidupan dunia, apakah sebagai pejabat, apakah sebagai pedagang, ada mobil, ada rumah, ada kebun, ada sawah, itu mainan semua. Ya, nah. Tapi kadang-kadang karena kita tidak paham, ya, begitu Allah ambil mainan itu, lupa kita kepada siapa yang ngasih. Nah, tapi kalau yang paham, gitu, seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu, Bapak Ibu, seorang nabi, seorang rasul, ya, orang kaya, duitnya banyak, ternaknya banyak, ribuan ekor kambingnya. Tapi walaupun dia orang kaya, dia sangat pemurah dan ibadahnya tekun. Nah, iblis jengkel betul itu. Jadi iblis itu jengkel sama orang yang rajin ibadah tapi pemurah. Rajin ibadah, dia suka bantu orang. Ya, nah, itu iblis jengkel betul. Jadi pada satu ketika iblis bertamulah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya, nah, rupanya
Ayub ini nggak selesai-selesai zikirnya. Ya, nongkrong aja si iblis tadi sendirian. Rupanya kesal juga si iblis tadi. Pulang dia, pergi dia. Besoknya datang lagi. Kedapatan Nabi Ayub masih ibadah juga. Nah, udah 3 kali berulang dia keluar si iblis tadi. Lalu kemudian dipanggilnya angin kencang. Datanglah angin itu berhamburan pasir-pasir. Akhirnya pasir-pasir itu masuk ke mata kambing Nabi Ayub yang digembalakan tukang gembalanya. Nah, karena mata kambing itu sudah masuk ke pasir, sakitlah kambing itu, nggak enak makan, nggak bisa tidur, mati satu, habis ribuan kambing itu. Jadi kambing itu sudah habis semua. Datanglah si iblis tadi nemuin Nabi Ayub alaihissalam. Ayub, itu yang membunuh kambing-kambingmu itu Tuhan yang kamu sembah itulah. Ngapain nyembah Tuhan yang sudah mematikan kambing-kambing banyak itu? Ya. Apa jawab Ayub? Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan kepada saya, sekarang dia ambil kembali. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, enggak terlalu sedih begitu. Kenapa? Dia tahu betul itu punya Allah, bukan punya kita. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melepaskan ketergantungan hati kita dengan dunia ini. Maka belajar tasawuf itu salah satu tujuannya untuk melepaskan ketergantungan hati. Maka saya bilang ada 2 yang susah. Ya, yang pertama mengembalikan pinjaman, yang kedua menghilangkan sangkutan. Nah, kalau mengembalikan pinjaman itu relatif mudah. Kita sadar betul apa yang ada pada kita ini adalah pinjaman. Ya, kita melihat dengan basar Allah, bukan punya kita. Jadi yang kita gunakan untuk melihat itu sebenarnya basar Allah. Karena yang melihat ini sebenarnya bukan mata. Ya, mata ini hanya casingnya basar. Ya, rumahnya basar itu mata. Maka kalau kita tidak melihat, pergi ke dokter kita, yang diperiksa dokter mata. Ya. Sama kita mendengar, pakai sama Allah. Kita hidup hayat Allah. Tahu kita ini banyak ilmu, itu ilmunya Allah. Ada kemauan, ada keinginan kita, itu iradat Allah. Jadi apa yang kita pakai ini, terutama sifat 7 yang ada di diri kita, itu sebenarnya punya Allah, bukan punya kita. Tapi kita dipinjamin. Ya. Mulai dari kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat 7 yang melekat pada zat. Itu dipancarkan Allah ke diri kita, sehingga kita ya dengan samanya Allah kita bisa mendengar, dengan basarnya Allah kita bisa melihat, dengan hayatnya Allah kita bisa hidup, dengan iradatnya Allah kita bisa punya kemauan, dengan kodratnya Allah kita punya kekuatan. Nah, ini pinjaman semua. Nah, karena dia sifatnya pinjaman, maka Allah perintahkan kembalikan pinjaman itu kepada yang berhak menerimanya sebelum ajalmu tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, serahkan apa yang Allah pinjamkan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah untuk menyerahkan kembali. Infak itu bukan mau infakkan duit, ya, bukan hanya mau infakkan duit maksud saya, tetapi yang terpenting itu menyerahkan apa yang menjadi pinjaman tadi yang sudah diberikan Allah pada kita. Allah beri kita hayat, Allah beri kita qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, itu semuanya pinjaman. Nah, sekarang kembalikan pinjaman itu sebelum ajal kita datang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Nah, bagaimana cara mengembalikan pinjaman ini? Nah, ini yang perlu kita kaji lebih jauh. Tapi yang jelas, pertama kita sadari betul itu bukan punya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita sadari betul itu bukan punya kita, maka kita kembalikanlah
Mengembalikannya artinya dirasakan itu bukan milik kita. Kalau dalam istilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Maksudnya mematikan diri itu mematikan keakuan diri. Nah, nih. Jadi aku yang kuasa, aku yang melihat, aku yang kehendak, aku yang mendengar, itu dimatikan, artinya ditiadakan. Ya, jangan diakui itu milik kita. Ya. Jadi mematikan keakuan. Nah, kalau keakuan itu sudah ditiadakan, maka yang muncul hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tasawuf itu sebenarnya ya untuk meniadakan adanya diri kita. Ya, untuk mematikan keakuan diri kita. Makanya kalau dilihat dari ayat, Allah itu nyata. Ya, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Jadi bagi yang paham, Allah itu nyata. Tapi kenapa kita tidak mampu melihat adanya Allah? Karena tertutup. Siapa yang nutupnya? Ya kita sendiri yang nutupnya. Pakai apa kita nutupnya? Pakai akuan-akuan. Ngaku-ngaku punya. Aku kuasa, aku melihat, aku mendengar, aku yang berilmu. Nah, akuan-akuan kita inilah menyebabkan tak terlihat adanya Allah. Nah, kalau tutupan ini kita buang, maka yang tinggal hanya ada Allah. Maka disebut la ilaha illallah, tidak ada yang nyata kecuali Allah. Kalau bahasanya kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi pemahaman tasawufnya la ilaha illallah itu apa? Tidak ada yang nyata selain Allah. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu binasa, yang kekal hanyalah zat Allah. Nah, ini makanya dalam kalimat tauhid la ilaha illallah dipahami la maujud illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Nah, ini kita juga harus hati-hati memahaminya nih, Pak. Ya, kenapa? Saya dapat informasi ada saja ya ustadz yang tidak senang dengan kalimat la maujud illallah. Ada dulu pernah nanya ke saya, "Gimana Buya?" katanya. Ada seorang ustadz, katanya usah sebutkan siapa, tapi di Bandar Lampung. Dia menyampaikan, kalau la ma'bud illallah, oke, saya setuju. Kata dia, la maksud illallah, tak ada yang dituju kecuali Allah, bagus, saya setuju. Tapi ketika la maujud illallah, saya nggak setuju, kata ustadz itu. Nah, kenapa? Karena maujudun itu isim maf'ul. Nah, artinya dijadikan. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah, berarti nggak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan, kata dia. Nah, jadi sampai-sampai jamaah itu gelisah. Karena kita selalu menganjurkan kalimat la ilaha illallah dalam pengertiannya la maujud illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Sementara ada ustadz yang mengatakan la maujud illallah artinya tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan? Nah, jadi mereka nanya bagaimana memahami itu. Saya bilang begini, dalam memahami suatu ungkapan kita lihat dari sudut mana. Kalau kita lihat dari sudut syariat, tentu kita pahami secara syariat. Tapi ketika kalimat itu dari sudut hakikat, maka kita pahami juga secara hakikat. Jadi tidak tepat kalau kalimat hakikat dipahami secara syariat. Nah, di sini sering trouble, ya. Kalimat hakikat dipahami secara syariat. Jadi tidak bisa saya bilang dipahami secara bahasa lahiriahnya saja. La maujud illallah itu maksudnya maujud itu dijadikan. Nah, yang dijadikan itu siapa? Selain Allah, itu namanya alam. Jadi semua yang dijadikan ini disebut alam. Taruhlah kita persingkat aja diri kita. Nah, diri kita ini kan dijadikan. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, yang maujud ini, yang dijadikan ini pada hakikatnya nggak ada. Yang ada Allah, begitu. Bukan Allah dijadikan, bukan. Ya.
Jadi yang maujud, diri kita dijadikan, bumi dan langit dijadikan, binatang tumbuhan dijadikan, surga neraka dijadikan. Maka yang maujud ini, yang dijadikan itu pada hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Maka disebut la maujud illallah, begitu. Jadi kita ini kan adanya kita bukan wujud hakiki. Adanya kita ini wujud bayangan, wujud majazi. Ya, adanya kita ini wujud majazi. Oleh karena itulah yang maujud ini hakikatnya enggak ada. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, artinya tidak ada yang maujud ini, enggak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi bukan Allah dijadikan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita perlu ya agak hati-hati dalam memahami kalimat-kalimat tasawuf. Jangan sampai kita salah pemahaman, akibatnya kita salah menerapkan. Ya, seperti misalnya ada ungkapan orang-orang sebahagian ulama tasawuf, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh sholat. Nah, ini kalau nggak pas memahaminya bisa bahaya ini. Lalu masjid nggak berisi lagi nanti. Ya. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh sholat. Nah, maksudnya kalau sudah ma'rifat kan sudah mengenal Allah, tahu betul dengan Allah. Tidak boleh lagi kita merasa kita yang sholat. Bukan tidak sholat, tidak mengerjakan sholat, tidak boleh merasa kita yang sholat. Ya. Tapi kalau masih merasa kita yang sholat, tanda belum ma'rifat itu. Kan kalimatnya kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh sholat. Artinya kamunya itu ke diri kita, ya dah. Jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, tidak boleh lagi kita merasa kita yang sholat. Nah, bagaimana kita memahami kita yang sholat, sedangkan fasilitas yang kita pakai semuanya milik Allah semua. Bisa berdiri kita dengan kodrat Allah, ada maunya kita sholat, itu iradatnya Allah. Kita mendengar ada waktu salat sudah datang, kita dengar azan, itu yang mendengar samanya Allah. Berjalan kita dari rumah ke masjid, kita melihat, itu basar Allah. Kita baca-baca dalam salat, ilmunya Allah. Nah, yang punya kamu mana? Yang kan punya Allah semua. Nah, ini kalau sudah ma'rifat, kamu nggak boleh merasa kamu yang sholat itu. Jadi bukan tidak melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini yang kadang-kadang ya menjadi ya rancu, bahkan ya tasawuf lah. Ya, bukan lagi tasawuf, ya dah. Nah, tapi sudah melenceng. Ya, jadi jangan dipahami kalau sudah ma'rifat tidak mengerjakan ibadah sholat lagi, bukan. Jangan mengaku kamu yang sholat. Nah, dulu pernah juga ada jamaah ya. Nah, dia menemui seorang kiai yang ahli hakikat. Nah, lalu kata kiai, tadi kamu belajar tarekat ya? Iya Pak, kata si jamaah itu. Zikir la ilaha illallah. Iya Pak. Udah tinggalin aja la ilaha illallah itu, enggak usah dipakai katanya. Akhirnya orang ini enggak lagi mau zikir. Zikir harian sudah nggak mau lagi, khataman sudah nggak mau, apalagi manakib. Nah, pas ada yang cerita dengan saya bilang salah dia memahami itu. Maksud Pak Kiai itu tinggalkan la ilaha illallah itu maksudnya jangan duduk di kalimat, tapi duduklah di isi kalimat. Gitu. Bukan tidak melaksanakan zikir la ilaha illallah, bukan. Tetap saja kita zikir la ilaha illallah, cuman duduknya kita dipaham, jangan duduk di kalimat. Bukan la ilaha illallahnya itu yang memasukkan kita ke surga, Pak. Bukan. Tetapi isi kalimat la ilaha illallah itu yang menyebabkan kita bisa masuk surga, gitu. Nah, jadi jangan dipahami secara lahirnya saja. Bukan, kiai itu bukan menyuruh tidak mengamalkan zikir la ilaha, bukan. Jangan duduk di kalimat. Ya, kalimat la ilaha illallah itu kan kalimat, ya, tapi kita duduk di isi kalimat la ilaha illallah, la maujud illallah. Jadi kalau kita pahami la ilallah itu artinya apa? La ilaha, tak ada Tuhan. Ketika kita bayangkan, kita pahami yang namanya Tuhan itu punya sifat 7 tadi.
Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Dan itu semua sifat yang ada di diri kita. Jadi ketika kita katakan la ilaha illallah, artinya apa? La hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, kita meniadakan dari kita ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi duduklah diisi kalimat, jangan duduk di kalimat. Sama saja yang berapa waktu yang kita kaji itu. Mengapa binatang yang halal, saya bilang ayam, kalau disembelih tidak dengan bismillah kok menjadi haram dimakan? Di mana letak halal dan di mana letak haramnya? Nah, makanya dipahami secara syariat ketika menyembelih ayam tadi mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah kalimatnya yang membuat dia halal atau bukan? Nah, kalau hanya kalimatnya saja, namanya kalimat, bacaan, ucapan. Saya pikir bukan kalimatnya yang membuat dia halal untuk dimakan, tetapi isi kalimatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah. Makanya kalau disembelih tidak dengan nama Allah haram dimakan. Bukan mengucap kalimat tetapi memahami nama Allah tadi. Ya, apa urusan kita sama binatang itu? Kita ngejadikannya enggak, kita ngasih nyawa enggak, kok kita yang ngebunuh? Apa urusannya? Ya makanya enggak boleh dimakan. Maling namanya itu, Pak. Ya, maling punya Allah. Yang punya Allah, yang menghidupkannya Allah, yang menjadikannya Allah, kok kita yang ngebunuh? Kan nggak boleh, namanya maling. Tapi bismillah dengan nama Allah, walaupun mungkin tidak terucap dengan lidahnya, dia tidak kedengaran mengucap bismillahirrahmanirrahim, tapi dia paham betul siapa yang nyembelih ini. Dengan nama Allah ku potong, ku sembelih ayam ini. Nah, dengan namanya itu yang menyebabkan dia halal, Pak. Ya makanya saya bilang tadi duduk diisi kalimat, bukan pada kalimatnya. Cuman mengucap kalimat itu pandangan syariat. Kenapa? Karena yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan. Ya makanya orang menyembelih hewan itu kadang-kadang terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, karena itulah syariatnya. Tapi secara hakikat bukan pada kalimat yang menyebabkan dia halal, tetapi dalam isi kalimatnya. Ya, jadi begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah tadi, ya. Jadi kita ya mengamalkan dzikir la ilaha illallah secara syariatnya kita amalkan, tapi tentu kita pahami secara hakikat. La ilaha illallah menidakkan apa yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Itu namanya nafi isbat. Makanya kalimat itu disebut nafi isbat, menafikan segala apa yang ada pada hamba untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Bapak Ibu yang saya hormati, ya demikian masalah materi kita pagi ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, namun kalau ada yang ingin kita diskusikan, kalau masih ada waktu silakan. Nah, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Insyaallah kalau ada yang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya saya menanyakan ini karena pada waktu saya ikut ini sholat ini ada khotib itu dia menyampaikan ada hadis katanya bahwa maka yang bisa masuk surga tanpa dihisab ini ada 3. Yang pertama kata dia jadi imam. Itu yang kedua kita berdakwah untuk 4 bulan. Sudah itu yang ketiga katanya harta kita ini lekahkan semua untuk kepentingan agama. Nah jadi saya pikir gue ini
bahwa yang namanya masuk surga itu kan adalah izin Allah. Jadi ini bagaimana memahaminya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat. Bapak sudah lakukan itu belum? Berarti nggak masuk surga nanti. Sedekahkan semua, Pak. Ya, saya kira benar itu, Pak. Ya, jadi imam itu artinya kita jadi ikutan. Yang diikuti siapa? Ya Rasul, gitu. Ya, bukan jadi imam sholat, bukan. Ya, ngikuti imam, duduk di sifat. Ya, zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ada. Itu duduk di sifat. Itu satu. Yang kedua, semua sedekahkan semua, benar. Tapi bukan duit. Apa yang ada pada kita nih, lepasin semua, serahkan sama Allah. Ya, samanya punya Allah, basarnya punya Allah, gitu ya. Sehingga kita duduk pada tauhid yang 4. Tauhid 4 itu tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Ya, kalau semuanya sudah diserahkan sama Allah, apa masih perlu ditanya lagi? Mana apa yang mau ditanya lagi kalau sudah semuanya diserahkan? Af'al yang kita perbuat af'al Allah. Ya. Kemudian nama yang kita pakai bukan nama kita, nama Allah. Sifat yang kita pakai sifat Allah. Sifat 7 itu semua punya Allah. Jadi kita tidak lagi merasa ada. Yang ada hanya Allah. Baru bisa masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena nggak ada yang ditanya, sudah punya Allah semua. Itu namanya duduk di zat. Ya, kalau jadi imam duduk di sifat. Kalau bersedekah duduk di zat. Nanti kalau meninggal umpama begitu ya, jangan dulu sekarang. Ya. Umpama kalau sudah dikubur, ya datang Munkar dan Nakir. Dia tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, kita duduk di zat. Artinya kita sudah nggak ada, ya ada Allah, begitu ya. Begitu ditanya, siapa Tuhanmu? Mungkin karena dia sudah nggak ada, yang ada hanya Allah. Allah akan menjawab sendiri, saya Tuhanmu, katanya. Bukan Allah Tuhanku. Kalau masih Allah Tuhanku, kita masih duduk di sifat. Kalau sudah katakan, saya Tuhan, kata Allah, bukan kata kita. Nyata. Nah, Munkar dan Nakir mungkin sudah mulai bisik-bisik, "Kir, bos kita." Nggak berani lagi nanya. Jadi dipahami begitu, bukan bersedekahkan semua harta, kasihkan semua orang. Nabi ini mau makan apa? Nah, disinilah yang saya katakan tadi, untuk memahami itu lihat dari sudut mana. Ini sudah hakikat. Ya, so, kalau masuk surga tanpa hisab kan kita sudah di hakikat itu. Ya, jadi ya jangan sampai kita mengabaikan urusan dunia kita, hanya mengejar akhirat. Tidak boleh juga. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, di mana kita duduknya ketika kita masih duduk di dunia ini, ya kita perhatikan juga, ya ta? Kenapa? Karena semuanya punya hak. Mata kita punya hak, perut punya hak, itu ya. Nah, begitu juga kita punya tanggungan, anak, istri kita. Ini kita keluar kemana-mana, istri kita ditinggal, mereka nggak ridho. Akhirnya apa? Dosa, jadi bukan pahala, Pak. Nah, jadi dosa jadinya. Tanggung jawab kita lepaskan. Nah, lain masalah kalau mereka ridho. Bu, saya mau keluar sekian hari, misalnya 3 bulan, ini belanja dikasih misalnya 50 juta, umpama begitu, pergunakan ini. Istri kita ikhlas, ridho, nggak masalah. Tapi kalau nggak dikasih belanja, mereka disuruh nyari sendiri, sementara kita kemana-mana ibadah zikir. Khawatirnya seperti katakan Rasul, nanti di akhirat, kata Rasul, ada orang kaya yaitu pailit. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana ceritanya ke orang kaya yaitu pailit kalau sudah di akhirat? Ada, kata Rasul.
waktu di dunia ada seorang bapak rajin betul ibadah. Kemana-mana dia pergi dari masjid ke masjid, dia ibadah. Nah, cuman anak bininya ditinggal. Nah, dia nggak urusan dunianya. Ibadahnya anak bini dibiarin. Nah, di akhirat nanti ditimbang dosa dan pahala si bapak tadi, banyak betul pahalanya. Sehingga diputuskan dia akan masuk surga. Beriring-iringanlah malaikat untuk mengiringkan dia masuk ke dalam surga. Hanya beberapa langkah akan masuk pintu surga, datang orang meki-meki, "Pak, tunggu Pak, katanya. Jadi nengoklah si bapak dari ke belakang. Siapa? Rupanya anaknya yang datang. "Pak, bapak sekarang mau menikmati kenikmatan surga. Sementara saya anakmu mendekam dalam penjara neraka. Sebelum bapak masuk surga, saya minta tanggung jawab bapak sebagai orang tua saya," katanya. Nah, bertengkarlah si bapak sama anak. Allah perintahkan, "Jibril, kau turun ke depan pintu surga. Ada hambaku sedang bertengkar di situ." Datang Jibril. "Bagaimana Pak?" "Benar Pak Jibril, anak saya rupanya. Ya, saya yang salah Pak Jibril." Jibril lapor kepada Allah. Allah Maha tahu, perintah datang. Ambil pahala bapak, serahkan sama anak. Dosa anak yang menyebabkan dia masuk neraka, cabut, serahkan sama bapak yang mikul. Anaknya masuk surga, bapak tertunda masuk surganya. Datang lagi ibu-ibu. "Pak Jibril, tunggu Pak Jibril. Saya istrinya Pak Jibril. Saya nuntut juga Pak Jibril." Istri keduanya. "Saya nuntut Pak Jibril, mana tanggung jawab suami saya?" katanya. Allah perintahkan pula kepada Jibril. Jibril ambil sisa pahalanya, cabut, serahkan sama istrinya. Dosa istri yang menyebabkan dimasuk neraka, cabut, berikan sama suaminya yang mikul. Nah, anak sama ibu masuk surga, si bapak yang tadinya kaya masuk neraka. Ini namanya orang kaya, yaitu pilot. Jadi nggak bisa kita abaikan, Pak. Ya dah. Dalam artian, ya ibadah tetap kita laksanakan dengan baik, tapi tanggung jawab kepada keluarga harus. Ya dah. Karena nanti tuntut mereka nanti. Nah, lain masalah kalau mereka sudah ikhlas, saya bilang tadi. Jadi yang diserahkan itu, Pak, semua. Dalam artian semua itu, ya apa yang ada pada kita yang diberikan Allah, jangan akui punya kita. Nah, gitu ya. Jadi kita diberi Allah hayat, sama, basor, kala, semua serahkan semua. Kalau sudah kita serahkan semua, nggak ada lagi yang punya kita, mau nanya apa? Nah, nggak ada yang tanya, masuk surga tanpa hisab, kata. Itu maksudnya, Pak. Nah, ya, baik. Yang lain masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam. Di zaman dulu dan ini nyata, Bu ya, bahwa zaman dulu itu orangnya banyak yang sakti. Padahal mungkin ilmu agamanya tidak secanggih sekarang, gitu Pak. Umpama contoh ya, kakek saya di Krui itu, kalau dia nyanyi di dukun bisa kedengaran sampai ke apa namanya, iya, ke desa kita gitu. Itu saking saktinya orang zaman dulu gitu Pak. Bahkan kalau kita lihat ibadahnya juga biasa-biasa aja, tidak kayak kita ini ke masjid ini, ke masjid itu, tapi kurang ilmunya. Ya itu dan ada juga yang pernah Buya ceritakan itu memang betul sekali, umpamanya dia di mana di Krui tempatnya, tapi dia ibadahnya bisa ke Mekah sana gitu Buya itu. Itu apa perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu Buya? Itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang susah dijawab. Karena yang ditanyakan ibadahnya orang zaman dulu, sedangkan kita ada di zaman sekarang. Nah, jadi begini Pak, nggak ada manusia yang sakti sebenarnya. Yang sakti itu cuma Allah. Nah, zaman dulu orang lebih kuat keyakinannya ketimbang kita zaman sekarang.
Kalau dulu ilmunya sedikit tapi keyakinannya kuat. Sekarang ilmunya banyak, kurang yakin. Iya. Orang zaman dulu Pak, kalau guru sudah ngajarkan begini, nggak mau dia berubah. Begini kata, ya udah itu aja yang diamalkan. Ya dah. Misalnya zaman dulu, ini kamu amalkan Bismillahirrahmanirrahim sekian. Udah katanya. Yakin betul dengan gurunya. Nah, enggak, zaman sekarang kan banyak kita nanya sana, nanya si ilmunya banyak, cuman satu pun nggak ada yang masuk hati kita. Zikirnya ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, udah dijelaskan, ini pendapat ulama, belum juga mau zikir. Kalau dulu nggak begitu, nggak datang betul ke guru. Tuan guru, saya ingin ikut belajar zikir. Ya sudah, ikut belajar zikir. Ini amalkan ini dulu. Nah itu aja diamalkannya itu. Nggak berubah-ubah. Ya. Jadi mereka itu yakin kepada Allah, patuh kepada guru. Itu kuncinya. Zaman sekarang ini guru kurang dipatuhin, kata. Iya, kata. Gimana mau makbul, gurunya dilawan. Tuh, kata. Nah, jadi jamaah itu bukan belajar. Makanya kadang-kadang kalau namanya ceramah belajar ngelingkar dekat sama guru. Dulu. Sekarang yang penting ada senderan. Iya. Kadang-kadang saya bilang, ini mejanya taruh ke depan aja. Bapaknya kan di sana. Keyakinan mereka kuat. Yakin mereka kepada Allah. Nah, kemudian kepatuhan mereka kepada guru. Nah, kalau yakin itu Pak, ya kalau kata orang kampung itu, uyak menjadi kawak, telan jadi besi, tang nggak mempan dibacok. Nah, kenapa yakin? Maling melulu kerjanya. Ya nggak ada kerja lain, maling itulah kerjanya. Pokoknya kalau sudah terbenam matahari, mulai siap-siap, linggis sama golok, pisau udah di badan itu, ikat kepala, nah, cari mangsa itu. Rumah siapa yang mau dibongkar nih? Nah, jadi pada suatu hari dia itu keluar rumah, begitu baru keluar hujan lebat. Nah, nggak bisa mencari bangsa nih, mencari rumah. Ya, begitu hujan lebat, berteduhlah dia di emperan rumah. Kebetulan rumah itu rumah geribik Pak. Nah, jadi rendah, jadi agak rendah. Jadi dia duduk aja sambil nunggu hujan teduh begitu. Rupanya di dalam itu ada orang lagi ngobrol di dalam. Rumah itu rupanya ustadz. Ya, rumahnya ustadz tukang ngajar ngaji lah. Ya, ngajar ngaji. Jadi ada tamu jatuh. Ngobrol lah mereka berdua. Pak Ustadz katanya, ini gimana dapatkan rezeki lah dari Allah begitu. Ya, karena susah untuk mencari rezeki zaman sekarang. Nah, kata Pak Ustadz, coba kamu amalkan ayat kursi 1000 katanya. Nah, kedengaran sama si maling tadi yang nongkrong di luar itu. Oh, jadi kalau mau dapat rezeki katanya amalkan ayat kursi. Itu mulai dia duduk ayat kursi 1000, ayat kursi 1000. Itu yang diamalkan. Dia nggak ngerti ayat kursi itu apa. Yang dia dengar tadi amalkan ayat kursi 1000. Lalu dia baca ayat kursi 1000, ayat kursi 1000. Sampai satu malam belum ada tanda-tanda. 2 malam nggak ada tanda-tanda. Pas malam ketiga jam 2 malam ada tamu datang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi beramal ayat kursi 1000 ini. Ya, ada titipan kata orang tamu tadi. Ya udah taruh di sana aja katanya. Ini saya beramal belum selesai katanya. Nah, ya makanya itu ayat kursi 1000, ayat kursi 1000 gitu. Nah, sudah pagi hari ingat dia, semalam tuh ada tamu. Adanya ada titipan, saya bilang taruh di sana. Ditengoknya, rupanya ada karung, ya, karung agak padat gitu, dibukanya duit semua Pak, sekarung itu. Gara-gara ngamalkan ayat kursi 1000 itu. Ya, kalau mau nyoba silahkan lah. Itu nggak benar, cuman dia yakin Pak. Jadi yang menyampaikan itu apa? Keyakinan kita itulah. Itu yang menyampaikan. Maka orang dulu dikit ilmunya tapi yakin. Itu yang menyampaikan. Nah, di kita ini banyak ilmu tapi kurang yakin. Nah, tapi yakin itu Pak bukan istri kedua, bukan. Baik, saya kira itu Pak kuncinya keyakinan. Ya. Masih ada?
Cukup, baik. Ya, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni di'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين